Kalau kamu ngerasa rumah yang dulunya luas sekarang menjadi sempit, alasannya mungkin karena setiap barang itu mengundang barang-barang lain. Dan ini disebut Diderot Effect. Halo teman-teman, nama aku Malik dan di video kali ini aku mau bahas soal Diderot Effect. Ketika satu barang mengundang barang yang lainnya. Diderot Effect ini berawal dari cerita seorang filsuf bernama Denis Diderot. Ini sebuah kisah nyata yang dia alami. Dia adalah seorang filsuf yang hidup di abad ke-18, berasal dari Prancis dan miskin. Suatu hari, perpustakaan yang dia miliki itu dibeli oleh seorang ratu. Akhirnya dia mendadak menjadi orang kaya baru, dan karena udah punya uang, akhirnya dia bingung juga mungkinnya awalnya mau ngapain karena hidup miskin tiba-tiba punya uang banyak gitu. Ya akhirnya bingung aja mau diapa-apain. Nah, suatu ketika seorang teman Dennis ini tuh datang ngasih sebuah mantel sutra mewah gitu. Nah, yang perlu diingat adalah Denis Diderot ini miskin. Kemudian dia menjadi orang kaya baru karena perpustakaannya dibeli. Rumah orang miskin ya gitu deh, rumah orang miskin. Terus tiba-tiba di rumah itu ada mantel yang sangat mewah pemberian dari temannya. Nah, kemudian Denis Diderot itu memandangi rumah dan mantel pemberian temannya ini. Rumahnya bukan pemberian ya. Rumah yang dia miliki dan mantel pemberian temannya ini yang sekarang milik dia. Dia memandangi rumah tersebut dan dia merasa kalau rumah yang dia miliki itu nggak cocok, nggak sesuai dengan mantelnya. Oke, karena dia juga bingung mungkinnya uangnya mau dipakai apa, akhirnya sedikit demi sedikit dia mulai mengganti barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Kursi yang awalnya mungkin kursi sederhana, akhirnya membeli sofa yang mewah agar sesuai dengan mantel yang dia miliki. Gak cuman itu, nanti beralih ke gorden sampai seisi rumahnya dia rombak hanya untuk menyesuaikan rumahnya dengan mantel pemberian dari temannya tadi. Dan tanpa disadari, dengan tindakan tersebut, uang yang dia miliki itu habis ludes dan dia kembali menjadi orang miskin. Oke, itu kisah singkat dari Denis Diderot yang akhirnya dia memikirkan pengalaman tersebut, lalu dikenallah sebuah istilah yang disebut Diderot Effect. Jadi apa itu Diderot Effect? Diderot Effect ini sederhananya aku membahasakan dengan satu barang mengundang barang yang lainnya. Seperti contohnya tadi ya, Denis Diderot ya dia punya uang, dikasih mantel, kemudian mantel itu mengundang barang-barang lain dari mulai sofa mewah, gorden, pintu, dan semua isi rumahnya tuh dirombak cuman karena kehadiran mantel mewah ini. Kalau contoh lainnya mungkin katakanlah ada kerabat kamu menikah. Kan kulturnya mungkin kebiasaan kita atau di Indonesia itu biasanya harus serasi ya pakaiannya kalau satu keluarga tuh. Akhirnya karena kamu nggak punya pakaian yang serasi dengan tema yang udah ditentukan, kamu membeli dress. Tapi kan nggak mungkin ya kalau kita datang ke kondangan cuman pakai dress doang, otomatis perlu juga, ya ini biasanya sih yang aku tahu soal cewek-cewek itu perlu match juga sama tasnya. Akhirnya beli tas juga. Nggak cuman tas, sepatu atau sendalnya pun harus match juga. Akhirnya kan yang awalnya rencananya cuman beli dress agar match, tapi dress itu mengundang tas dan sepatu agar match. Atau mungkin contoh lain, brand yang sangat terkenal ya, bukan brand, merek yang sangat terkenal, Apple. Apple itu dikenal dengan Apple Ecosystem. Akhirnya ketika kamu mulai terjun untuk membeli iPhone, kamu akan akhirnya mencoba membeli produk-produk Apple yang lainnya. Katakanlah seperti MacBook atau iPad atau AirPod. Karena apa? Karena dijanjikan dalam ekosistem tersebut itu sinkronisasi dan kemudahan yang jauh gitu. Akhirnya awalnya beli iPhone ini akhirnya mengundang ke MacBook, iPad, dan produk-produk Apple lainnya, mungkin bahkan sampai ke smartwatch. Atau contoh lain soal Diderot Effect itu misalkan kamu punya motor
dan kamu udah bosan dengan tampilan motor tersebut, akhirnya kamu memutuskan untuk entah itu dicat, entah itu dikasih stiker baru. Dan setelah dikasih stiker baru itu tuh nggak cocok, jadi nggak cuman berhenti di ganti bodinya aja. Kamu ngerasa peleknya pun juga harus disesuaikan dengan desain yang ada di bodinya. Nggak cuman itu, akhirnya kamu ngerasa bahwa desain helmnya pun nggak match sama si motor yang kamu punya itu gitu. Akhirnya dari yang awalnya cuman ganti body, akhirnya ke ganti pelek, dan akhirnya juga ganti helm. Itu adalah contoh-contoh sederhana. Jadi ya balik lagi, kalau di Derot Effect ini itu adalah sederhananya ketika satu barang itu mengundang barang-barang yang lainnya. Dari definisi tadi jelas kalau di Derot Effect ini tuh bisa ngasih efek-efek atau dampak yang jelek ya. Ada dua hal yang mungkin akan aku kutip. Yang pertama itu tentu kondisi keuangan. Ya gimana pun juga, mau uangnya banyak atau uangnya sedikit, itu harus tetap direncanakan. Nah, dengan di Derot Effect ini tentu kita tahu bahwa kondisi keuangan kita akhirnya akan kacau karena satu barang akhirnya kita berusaha untuk membeli barang-barang yang lainnya. Perencanaan keuangan kacau, bahkan ketika perencanaan keuangan kacau, otomatis tujuan yang kita tetapkan dalam perencanaan keuangan itu juga akan kacau. Tujuannya harus dirombak ulang, dan itu kan akhirnya berimbas kemana-mana ya. Dan dampak yang kedua ya menurut aku itu adalah stres. Stres kita itu bertambah. Karena ya semakin dengan adanya di Derot Effect ini kan berarti barang kita makin banyak nih. Ketika barang kita makin banyak, otomatis tanggung jawab kita, otomatis fokus kita itu juga lebih banyak. Mungkin awalnya kamu nggak merasa berat meninggalkan helm di atas motor ya, karena ya helmnya juga bonus dari dealer atau ya bonus dari beli motor gitu. Tapi ketika helm kamu itu diganti dengan helm yang baru yang match, dan gak cuma match tapi mahal, akhirnya kan stres kamu juga bertambah karena ya harus ngejaga helm itu juga biar gak dicuri gitu kan. Nah selain itu ya contoh lain, misalkan kamu yang dulunya nggak berat meninggalkan kos-kosan karena barang-barangnya kamu rasa nggak berharga, tapi ketika barang-barang kamu banyak tuh akhirnya kamu ngerasa berat untuk bisa keluar dan meninggalkan kos-kosan, meskipun di kosan tersebut ada satpam atau security atau penjaga gitu. Nah ya dua itu ya. Jadi yang pertama di Derot Effect ini berdampak ke kondisi finansial, perencanaan keuangan dan tujuan keuangan kamu. Dan yang kedua, di Derot Effect ini juga bisa menambah stres, menambah stres gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan bagaimana untuk menanganinya. Ada beberapa cara untuk menangani di Derot Effect ini. Yang pertama adalah mengurangi exposure. Exposure apa ya bahasa Indonesianya? Iya, exposure lah. Aku rasa orang-orang udah paham apa itu exposure. Jadi dengan cara kita mengurangi exposure ya, logika sederhananya kan kita nggak mungkin beli barang yang nggak pernah kita tahu, nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat. Itu kan sama kayak pengen beli sesuatu yang nggak kita ketahui, kan itu kan nggak bisa. Akhirnya salah satu caranya adalah dengan mengurangi exposure. Praktisnya atau prakteknya mungkin lebih ke kayak kamu bermain sosial media, misalkan ada influencer yang memang kerjaannya itu terus-terusan nawar-nawarin produk dan kamu selalu kegoda gitu. Ya kamu bisa unfollow akun-akun yang seperti itu. Selain itu juga kamu bisa unsubscribe email yang ngasih-ngasih promosi, karena gimana pun juga promosi ada kalau berlebihan, kalau nggak sesuai dengan perencanaan itu kan akhirnya juga ngacauin perencanaan keuangan juga ya. Jadi itu yang pertama, kurangi exposure. Poin yang kedua adalah memahami lebih dalam lagi tentang kebutuhan dan keinginan. Tentu berat ya kalau misalkan sampai jangan beli keinginan. Ya kita juga manusia, kita juga pengen bahagia. Mungkin lebih ke dibatasi aja, direncanakan. Intinya tuh ya kalau ini ada kebutuhan, ini ada keinginan, diprioritaskan dulu kebutuhannya, jangan dulu keinginan. Diporsi gitu loh. Kamu punya keinginan ya silahkan. Itu kan fitrahnya manusia. Manusia tuh selalu ingin dan ingin. Itu kan
gak bisa dihilangkan ya. Tapi ya direncanakan dan ya jangan berlebihan. Gak masalah kok kamu pengen beli iPhone atau MacBook atau iPad selama memang perencanaannya jelas, targetnya jelas, kegunaannya jelas. Itu kan akhirnya keinginan dan kebutuhannya juga bisa sinkron. Tapi balik lagi poin kedua adalah tentang memahami dan memaknai lebih dalam perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, ini mungkin bisa dibilang melakukan satu hal yang menyenangkan ya. Mencoba challenge diri untuk gak belanja, karena gimana pun juga kita sadar kalau dengan teknologi dan semua perkembangan yang ada, belanja itu jauh lebih mudah. Kita kan gak perlu capek-capek, macet-macetan di jalan lagi ya untuk belanja. Cukup buka online shop dan beberapa hari kemudian setelah dibayar tentunya, barang itu akan sampai ke depan rumah kita. Nah, coba lakuin challenge. Misalkan kamu terbiasa untuk belanja setiap bulan. Selalu aja ada yang selalu kamu beli di setiap bulan. Coba di challenge untuk jangan belanja selama 1 bulan. Atau misalkan lebih parah lagi, kamu selalu belanja tiap minggu. Coba di challenge untuk jangan belanja 1 minggu dulu. Nanti ke 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Atau lebih parahnya lagi, ya kamu belanja tuh tiap hari ada aja yang selalu dibelanjain. Lihat yang lucu dikit harganya 5.000 check out. Lihat yang lucu dikit harganya 10.000 check out. Pokoknya tiap hari belanjanya. Coba aja di challenge. Sehari jangan belanja. Lalu nanti naik ke 2 hari, 3 hari sampai ya seterusnya. Dan yang terakhir mungkin tips dari aku adalah dengan mempelajari gaya hidup minimalis. Ini mungkin akan sangat panjang, tapi kamu bisa membeli atau belajar dari channel lain dulu kalau memang mau. Ada satu buku yang ini termasuk salah satu buku yang sangat aku rekomendasikan, judulnya Seni Hidup Minimalis, karya franchise J kalau nggak salah. Ntar aku kasih covernya di sini. Ya, untuk menghindari Diderot Effect, menurut aku mempelajari dan menerapkan gaya hidup minimalis itu akan sangat membantu. Nggak cuma membantu di menghindari atau menangani Diderot Effect, mempelajari gaya hidup minimalis juga akan membantu kamu dalam mempercepat target yang udah kamu setting, udah kamu tulis, udah kamu rencanakan dalam konteks keuangan. Kalau sederhananya ya, gaya hidup minimalis ini kalau cocok sama kamu ya, ini bisa mempercepat kamu dalam mencapai financial freedom. Ya itu aja mungkin ya soal pembahasan Diderot Effect ini. Setelah cerita yang dialami Denis Diderot, dia membuat sebuah kalimat. Aku pemilik mantel tua yang kini jadi budak dari mantel yang baru. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa.